Halo Sobat Alam, kali ini Minlin mau membahas tips memilih platform donasi terpercaya. Kalau lindungi hutan, gimana ya? Berdonasi merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk ikut memberikan kebaikan kepada orang lain ataupun lingkungan. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara berdonasi pun ikut berkembang alias jauh lebih mudah. Nah, ada banyak platform donasi yang bisa kamu akses jika kamu ingin berdonasi. Namun, kamu juga harus tahu nih bagaimana cara untuk memastikan platform donasi tersebut terpercaya dan aman. Penasaran kan gimana caranya? Yuk simak tips berikut. Tips pertama, pastikan platform donasi yang kamu pilih legal. Tips paling mudah sekaligus menjadi langkah pertama sebelum kamu memilih platform berdonasi adalah dengan mengecek legalitas dan status hukum lembaga tersebut. Apabila platform berdonasi tersebut sudah legal secara hukum, maka donatur tak perlu lagi khawatir sebab paling tidak ada jaminan bahwa lembaga donasi tersebut memiliki payung hukum. Buat kamu yang ingin berdonasi pohon dilindungi hutan tak perlu khawatir ya, karena kami telah mengantongi izin dari pihak terkait. Lindungi Hutan juga mengikuti peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia dengan mendirikan Yayasan Lindungi Hutan berdasarkan Akta Notaris Ida Widianti SH dengan SK Kemenkumham nomor AHU 000333 AH 0104 tahun 2018. Selain itu, Lindungi Hutan juga memiliki izin pengumpulan uang dan barang yang diperbaharui setiap 3 bulan dengan SK Kemensos nomor 252 HUK PS 2020. Tips yang kedua, cek rekam jejaknya. Selain itu, kamu perlu mencari tahu di internet atau media sosial mengenai sepak terjang platform tersebut. Apakah mereka pernah tersandung kasus penyaluran dana yang tidak transparan? Apabila memang tidak ada berita negatif tentangnya, maka kemungkinan besar platform tersebut aman. Dilindungi Hutan, semua donatur bisa dengan mudah mengakses pencapaian dan kerja apa saja yang sudah dilakukan oleh kami. Tahun 2020 misalnya, jumlah donasi yang terkumpul sebesar Rp702.048.537. Kemudian, jumlah pohon yang tertanam mencapai 69.509. Adapun jumlah kampanye pada tahun tersebut mencapai 264 dan jumlah donatur yang bertambah 197% dari tahun 2019. Jadi, semua angka dan pencapaian yang Lindungi Hutan dapatkan bisa diakses dengan mudah oleh semua donatur sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi. Tips yang ketiga, pilih platform donasi yang transparan. Transparansi menjadi salah satu faktor penentu seorang donatur mau berdonasi kepada sebuah platform atau lembaga. Transparansi juga menjadi tolak ukur apakah dana yang dihimpun benar-benar disalurkan atau tidak. Salah satu bentuk transparansi lembaga donasi adalah dengan mempublikasikan laporan tahunan yang dapat dibaca oleh publik seperti melalui website. Di dalam laporan tersebut akan dipaparkan berapa banyak donasi yang masuk dan digunakan, termasuk rincian penggunaannya. Dengan begitu, donatur akan menaruh kepercayaan kepada suatu platform donasi. Sementara itu, di Lindungi Hutan, donatur pohon bisa menggunakan fitur pantau untuk mengecek kondisi pohon yang ditanam di lokasi penanaman. Kondisi tersebut meliputi status pohon, tinggi pohon, umur, dan rataan emisi CO2 yang terserap. Bukan hanya itu, di halaman kampanye tempat donatur berdonasi juga disediakan foto-foto penanaman pohon. Jadi, donatur bisa memastikan apakah pohon-pohon yang mereka donasikan sudah benar-benar tertanam atau belum. Tips yang keempat, kemudahan akses. Kemudahan dikaitkan dengan adopsi suatu inovasi teknologi karena antara kemudahan dengan penggunaan teknologi saling berhubungan. Tampilan di sebuah website akan berpengaruh terhadap tingkat penjualan dari produk yang dimiliki atau dalam konteks ini akan menarik calon donatur untuk melakukan donasi. Di samping itu, makin mudah suatu sistem dioperasikan, maka semakin mudah orang memahami. Alhasil, ada kemungkinan makin banyak seseorang melakukan
kepuruan untuk berdonasi di platform tersebut. Bagaimana dengan Lindungi Hutan? Tenang aja, semua proses donasi dilakukan dengan sangat mudah dan anti ribet. Kamu bisa berdonasi melalui handphone atau laptop dengan langkah-langkah yang tidak banyak. Cukup tekan beberapa tombol dan lakukan pembayaran. Dan ya, kamu sudah berdonasi. Tips yang kelima, berpengalaman. Terakhir, pilih platform donasi yang berpengalaman. Dengan adanya pengalaman yang cukup, maka lembaga tersebut akan bekerja secara kompeten. Maka dari itu, ada baiknya lihat lebih dulu kinerja dan pengalaman lembaga donasi tersebut sebelum kamu memutuskan untuk berdonasi. Nah, kalau di Lindungi Hutan, ada lebih dari 30.000 orang yang menggunakan dan ratusan partner dari UMKM serta perusahaan pernah menjalin kerjasama dengan kami. Nah, itulah 5 tips memilih platform donasi, mulai dari mengecek legalitasnya, rekam jejak, transparansi, hingga pengalamannya. Semoga setelah melihat video ini, kamu makin paham dan jeli dalam memilih lembaga donasi. Dengan begitu, niat baikmu akan tersalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan.